Pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual menurut Michelle Rubinstein adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Pelecehan seksual tidak harus berupa pemerkosaan. Pelecehan seksual banyak sekali bentuknya, dan diantaranya bentuk-bentuk pelecehan seksual ialah ada dua. Yang pertama adalah bentuk pelecehan seksual kontak fisik, yaitu berupa mengambil foto tanpa busana atau hubungan seksual, atau memaksa, memeluk atau mencium, atau memegang alat kelamin atau payudara. Yang kedua yaitu bentuk pelecehan seksual tanpa kontak fisik, yaitu dengan meminta melihat materi pornografi, eksibisionisme, dan juga catcalling. Bentuk pelecehan seksual pada anak. Yang pertama ada incest, yaitu kekerasan seksual di mana di antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah dan masih dalam keluarga inti. Yang kedua yaitu extrafamilial sexual abuse, yaitu pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di luar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban. Yang ketiga adalah bisnis seks komersial pornografi, yaitu untuk kepentingan bisnis ini anak-anak diburu mafia atau jaringan pedofilia untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka dan memperjualbelikan foto dan video anak yang tidak senonoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunitiasti Rahayu dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe tindak pemerkosaan dan aspek-aspek pelecehan seksual. Yang pertama tentang tipe-tipe tindak pemerkosaan atau pelecehan seksual, ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah sadistic rape, yang kedua adalah angel rape, yang ketiga adalah seductive rape, dan yang terakhir adalah exploitation rape. Nah, apa saja yang dimaksud dari keempat tipe-tipe ini? Yang pertama adalah sadistic rape atau pemerkosaan sadis. Jadi pemerkosaan sadis ini atau seductive rape merupakan suatu tindakan seksualitas yang dipadukan dengan agresi atau kekerasan, di mana ketika si pelaku ini melakukan tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, si pelaku merasa senang bukan dengan hubungan seksualnya, tetapi dengan kekerasan yang dia berikan kepada si korban. Ketika si korban ini merasa kesakitan atau dia menjerit, biasanya si pelaku ini merasa senang akan tindakannya yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anger rape atau pemerkosaan ini sebagai pelampiasan dari kemarahan. Jadi tindakan seksual atau tindakan pelecehan seksual yang dilakukan ini atas dasar kemarahan. Misalnya ketika seorang laki-laki merasakan kekecewaan atau merasa marah dengan si perempuan, misalnya dengan pacarnya, kemudian dia melakukan tindakan pemerkosaan, misalnya seperti itu. Dia melampiaskan kemarahannya dengan pelecehan atau dengan kekerasan seksual. Ini adalah seductive rape atau pemerkosaan karena adanya situasi atau dorongan merangsang tadi. Misalkan tadinya mereka sudah saling sepakat untuk melakukan hubungan atau melakukan suatu hubungan keintiman yang sampai batas tertentu, namun di tengah misalkan si laki-laki ini merasa bahwa si perempuan ini tuh ketika tidak dipaksa ya tidak akan memberikan, tetapi ketika dipaksa pasti si perempuan ini juga akan lemah atau akan bisa memberikan apa yang dia inginkan, seperti itu. Dan akhirnya terjadilah pemerkosaan. Kemudian yang keempat itu adalah exploitation rape atau pemerkosaan yang terjadi karena dibolehkannya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Jadi eksploitasi ini lebih ke misalnya seperti praktek prostitusi atau PSK, itu juga termasuk ke exploitation rape, di mana salah satu pihak ini ada yang diuntungkan atau ada yang memberikan bayaran seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek pelecehan seksual. Aspek-aspek pelecehan seksual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek perilaku dan yang kedua adalah aspek situasional. Aspek perilaku ini yaitu pelecehan sebagai rayuan atau
ketika seseorang melakukan pelecehan seksual itu biasanya menggunakan rayuan, baik itu rayuan secara secara lembut ataupun juga secara kasar. Jadi pelecehan seksual ini ada karena adanya perilaku, misalnya ada catcalling, itu juga kan hal yang dilakukan seperti itu. Kemudian ada aspek situasional ini, pelecehan seksual ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, dalam aspek situasional itu tidak memandang karakteristik ras, etnis, golongan, umur, perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi di aspek situasional ini kadang-kadang orang yang tadinya tidak berniat untuk melakukan pelecehan, namun ketika ada suatu kondisi tertentu yang bisa dijadikan sebagai yang bisa memicu atau yang bisa menjadikan seseorang ini melakukan suatu tindakan itu, tidak dipungkiri bahwa bisa terjadi adanya pelecehan seksual. Dan di aspek situasional ini memang tidak memandang golongan, baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Konsep pendekatan untuk pelecehan seksual. Pendekatan kognitif behavioral terapi. Kognitif behavioral terapi atau disebut dengan CBT merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersama dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses psikologis, serta konsekuensinya pada perilaku seseorang. Pendekatan kognitif behavioral terapi yang lebih fokus kepada sistem kepercayaan yang dihasilkan dari interpretasi atau penilaian seseorang terhadap kejadian yang dilalui, karena sistem keyakinan atau kepercayaan adalah penyebab utama dari gangguan perilaku. CBT terdiri dari kognitif terapi dan behavior terapi. Kognitif terapi merupakan upaya untuk mengubah perilaku dengan mengubah pemikiran atau persepsi yang menyebabkan pandangan yang salah atau menyimpang. Sedangkan behavior terapi adalah upaya untuk mengubah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan terhadap situasi atau stimulus yang sama. Melalui CBT diharapkan trauma yang dialami anak dapat berkurang atau hilang, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nazir Amin. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pelecehan seksual. Dan di sini ada beberapa tahapan dalam melakukan menganalisis pelecehan seksual. Yang pertama itu ada asesmen dan diagnosa. Nah, di sini kita harus mencari data terlebih dahulu agar nanti ketika kita melakukan pendekatan ini kita nggak langsung aja gitu. Jadi kita bertahap terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu mencari akar permasalahan yang bersumber dari emosi negatif. Nah, dari sini juga kita harus mencari data mengenai permasalahan dari dalam diri mereka yang bersifat negatif, seperti proses berpikir mereka seperti apa, keyakinan mereka seperti apa. Nah, di sini kita juga harus mencari. Yang ketiga itu ada konselor dan konseli menyusun intervensi dengan memberikan konsekuensi proses negatif kepada konseli, proses positif dan negatif kepada konseli. Dan di sini kita juga harus memberikan penyusunan intervensi atau pengaruh terhadap konseli agar nanti kita mudah melakukan pendekatan ini. Yang keempat adalah formulasi status fokus terapi dan intervensi tingkah laku. Jadi kita pendekatan yang keempat kita fokus terapi kepada konseli agar proses penyembuhan semakin dipercepat dengan mempengaruhi tingkah laku dari konsel tersebut. Yang terakhir itu ada
pencegahan relapse atau hal-hal yang kambuh kembali dari konseli, dan ada training self help, yaitu melatih diri sendiri. Nah, di sini beberapa pendekatan yang ada dalam materi kami. Itu saja, mungkin mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.